Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Framita Yordania dari Teknologi Hasil Perikanan Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahas mengenai tahapan budidaya ikan nila di air payau. Untuk tahap yang pertama yaitu persiapan kolam tambak. Kolam tambak ini merupakan kolam yang terletak di daerah muara dengan sumber pengairan berupa air payau dengan salinitasnya antara 5 sampai 20 ppt. Kondisi tanah lokasi tambak sebaiknya memiliki pH netral dan mengandung minimal 20% tanah liat agar pembuatan tanggul lebih kuat dan tidak mudah bocor atau rusak. Ketika seluruh media kolam sudah sesuai, maka sebelum memasuki air ke dalam kolam perlu dilakukan sterilisasi kolam dari hama serta melakukan pemupukan untuk menumbuhkan plankton atau makanan alami bagi ikan. Untuk tahap yang kedua yaitu pemilihan dan penebaran benih. Pada tahap ini, sebaiknya pilih bibit nila berkualitas dan telah diberikan hormon monoseks agar ikan lebih cepat besar dan tidak kawin selama masa pemeliharaan agar hasil lebih maksimal pada saat panen. Bibit ikan nila berkualitas dapat ditandai dengan ukuran yang seragam dan tingkat kehidupan akan semakin tinggi serta kuat terhadap penyakit. Pada pemilihan bibit ini, usahakan pilih bibit yang seragam agar pada saat panen juga seragam. Pada saat proses penebaran bibit, sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan sebelumnya harus dilakukan proses aklimatisasi pada ikan dan penyamaan salinitas dengan air kolam. Proses aklimatisasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat stres pada ikan dan dapat mengurangi tingkat kematian pada ikan. Cara melakukan aklimatisasi adalah dengan mendiamkan wadah benih di permukaan air kolam selama kurang lebih 15 menit. Kemudian memasukkan air kolam sedikit demi sedikit. Untuk tahap yang ketiga yaitu masa pemeliharaan. Pada masa pemeliharaan sebaiknya menggunakan pakan berprotein tinggi agar pertumbuhan ikan bisa lebih cepat dan waktu pemeliharaan lebih singkat. Kadar protein pada saat bibit masih kecil menggunakan minimal 40% dan ikan remaja ke dewasa menggunakan pakan antara 28% sampai 32% dengan intensitas pemberian pakan 2 kali sehari, pagi dan juga sore hari. Jumlah pakan harian yang diberikan adalah sebanyak 1% dari sampel bobot ikan dikarenakan jumlah pakan alami di kolam tambak lebih banyak dibandingkan kolam lain.
Untuk tahapan selanjutnya yaitu masa panen dan penjualan. Pada masa panen ini dibagi menjadi dua, yaitu masa panen jaring atau pukat, dan yang kedua yaitu panen kering, di mana seluruh air yang ada di kolam akan dikeringkan dan seluruh ikan yang ada di kolam akan dipanen. Pada proses penjualan ini, harga ikan tergantung ukuran bobot ikan yang dipanen. Semakin besar harga ikan, semakin mahal, sehingga bibit unggul sangat diperlukan. Terima kasih.